Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi MPLS pada pagi hari ini saya sampaikan, terlebih dahulu saya perkenalkan nama saya Ridwan dan saya sampaikan kepada anak-anak, saya ingatkan pada masa pandemi Corona 19 ini, anak-anak wajib mematuhi protokoler kesehatan dengan pakai masker, cuci tangan yang bersih pakai sabun, dan hindari dari kerumunan. Baik anak-anak, langsung saja saya ucapkan selamat datang di SMK Negeri 1 Boyolali dan selamat atas diterimanya anak-anak di SMK Negeri 1 Boyolali tahun pelajaran 2020-2021. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Tantangan Pembelajaran Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Di era teknologi revolusi industri 4.0, coba kita lihat anak-anak di tayangan atau di slide PowerPoint saya ini. Di sini kita lihat ada gambar robot. Anak-anak mungkin juga sudah sering lewat atau melintas di jalan tol, di mana anak-anak kalau masuk di pintu tol sudah tidak lagi dengan menggunakan atau bayar tunai, tetapi sudah dengan menggunakan e-tol. Kemudian anak-anak juga pada masa pandemik ini mungkin apabila ingin makan, maka cukup panggil dengan GoFood dan lain sebagainya. Sebagian besar anak-anak kalau mengetahui bahwa perusahaan telah menggunakan teknologi untuk menjual produk mereka secara online, maka Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital. Hampir lebih dari 55% organisasi menyatakan bahwa digital talent gap semakin lebar. Semuanya adalah berkat teknologi revolusi industri 4.0. Anak-anak sebagai generasi milenial maka akan menghadapi tantangan SDM pembangunan Indonesia di era revolusi industri 4.0. Data menyebutkan bahwa tingkat daya saing Indonesia berdasarkan analisa dari BPS di bulan Agustus 2017, dari 137 negara, Indonesia memasuki di peringkat 36. Kita tahu Singapura urutan ketiga, Malaysia ke-23, Thailand ke-32, dan baru Indonesia di tingkat ke-36. Dari 8,8%, sekitar
618.000 pengangguran sarjana di Indonesia. Ini adalah total pengangguran terbuka. Kurang lebih 7 juta orang dari 128 juta angkatan kerja. Ini menunjukkan bahwa relevansi pendidikan dan pekerjaan perlu disesuaikan dengan perkembangan era dan iptek, dengan tetap memberikan perhatian kepada aspek humanitis. Dalam menyiapkan literasi manusia, maka SMK perlu mencari metode untuk mengembangkan kapasitas kognitif siswanya, higher order, mental skills, berpikir kritis, dan sistemik. Maka akan amat penting untuk bertahan di era revolusi industri 4.0. Agar manusia bisa berfungsi dengan baik di lingkungan manusia, maka dipersiapkan adanya keterampilan, kelincahan dan kematangan budaya, dan entrepreneurship. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keterampilan. Agar manusia bisa berfungsi dengan baik di lingkungan manusia dan bisa berperan dengan baik di lingkungannya, maka manusia harus mampu memiliki keterampilan berkaitan dengan kepemimpinan atau leadership. Dan yang kedua, agar manusia bisa berfungsi dengan baik di lingkungan manusia, maka harus mampu bekerja dalam tim atau teamwork. Ini yang harus dipersiapkan keterampilan. Yang kedua, di dalam menyiapkan manusia untuk bisa berfungsi dengan baik di lingkungan manusianya atau di lingkungannya, maka kita harus menyiapkan kelincahan dan kematangan budaya sesuai dengan berbagai latar belakang, mampu bekerja dalam lingkungan yang berbeda, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, agar manusia bisa berfungsi dengan baik di lingkungan manusia, maka harus dipersiapkan entrepreneurship-nya, termasuk social entrepreneurship, yang harus merupakan kapasitas dasar yang dimiliki oleh semua siswa SMK. Dengan kata lain, untuk bisa mencapai literasi manusia, agar manusia bisa berfungsi dengan baik, maka bagaimana cara mengajarnya? Maka untuk menyiapkan strategi ini, maka perlu diubah bagaimana cara mengajarnya. Yang pertama adalah studi tematik berbagai disiplin. Hubungkan dengan dunia nyata melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Yang kedua, dengan kegiatan magang di industri. Maka solusi yang harus kita siapkan di dalam literasi manusia agar menjadi bagian dari general education yang harus dikuasai siswa SMK
maka literasi data dan teknologi dapat diterapkan di dalam mata pelajaran. Anak-anak, belajar sepanjang hayat atau yang kita kenal dengan istilah lifelong learning is becoming an economic imperative. Belajar sepanjang hayat perlu difasilitasi oleh sekolah, karena pendidikan tidak berhenti setelah mereka memperoleh ijazah. Tidak sedikit siswa di negara maju yang mampu memfasilitasi lifelong learning karena mereka sudah dianggap hal yang amat sangat penting. Dengan suatu unit khusus, maka disediakan untuk pembelajaran yang lebih lanjut yang ingin memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi baru yang sesuai dengan perubahan teknologi maupun pekerjaan. Oleh karena itu, solusi pembelajaran 4.0 dengan cara menggunakan blended learning. Kalau kita melihat biaya kuliah, biaya sekolah semakin mahal, jumlah guru, jumlah dosen terbatas, jumlah mahasiswa, jumlah siswa yang semakin bertambah. Maka untuk mengatasi solusi di dalam pembelajaran 4.0 ini, yang pertama adalah memanfaatkan TIK untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dengan tetap mempertahankan mutu. Yang kedua, harmonisasi atau pengembangan peraturan yang ada. Pendidikan di era revolusi industri 4.0 harus menyiapkan 4 indikator. Yang pertama berorientasi kepada kurikulum. Yang kedua adalah blended learning atau online. Yang ketiga atau unit khusus lifelong learning. Dan yang keempat, hibah dan bintek dari lembaga terkait atau dinas yang terkait. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah berorientasi kepada kurikulum. Yaitu literasi baru atau data, teknologi, humanitis yang perlu dikembangkan dan diajarkan. Yang kedua, melalui kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan kepemimpinan dan bekerja dalam tim agar terus dapat bisa dikembangkan. Yang ketiga, entrepreneurship dan internship ini agar diwajibkan di dalam lembaga-lembaga pendidikan. Yang kedua, yaitu blended learning atau online. Kita hendaknya harus mampu menerapkan sistem pengajaran blended learning ini. Yang ketiga adalah unit khusus lifelong learning yang disarankan sekolah mempunyai unit yang secara khusus memberikan layanan lifelong learning. Dan yang keempat adalah hibah dan bimbingan dan teknologi dari lembaga terkait
dinas terkait untuk reorientasi kurikulum. Oleh karena itu anak-anak, dengan adanya tantangan pendidikan di zaman atau dalam menghadapi tantangan global revolusi industri 4.0 ini, apakah kita sudah siap untuk menghadapinya? Oleh karena itu, setelah pengenalan siswa terhadap lingkungan sekolah ini selesai, anak-anak kami berikan tugas untuk bisa mengamati, melihat di lingkungan kita, baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Sudah siapkah kita untuk menghadapi tantangan global di dalam menghadapi revolusi industri 4.0? Silahkan anak-anak ditulis, dicatat, dan dikirim kepada panitia. Demikian dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.